Halo teman-teman, saya Osa di Bali. Ya lumayan juga tinggal di Bali waktunya. Sebenarnya saya nggak ada niat dulu ke Bali, lumayan jauh soalnya. Tapi kalau dilihat di Bali itu lihat lewat sinetron gitu-gitu kan, kayak bagus kan, apalagi melihat Kuta yang legend kayak gitu kan. Dulu sebenarnya awal-awal saya di Jakarta, punya tujuan di sana. Cuman ya nyari kerja di sana lumayan susah. Apalagi nggak ada kenalan orang dalam kan. Maaf ya, saya sambil makan ala anak kos mie. Pulang kerja lapar. Nah di sana itu saya kena musibah. Teman satu kamar saya mencuri ke saya. Akhirnya saya putuskan untuk pindah dari Jakarta. Ada teman saya kontak di Semarang, sampai juga lumayan lama juga nggak dapat kerja, ya lumayan buang waktu. Semarang nggak dapet. Akhirnya saya mencoba lagi, pindah lagi ke Surabaya. Ke Surabaya juga lumayan juga lagi, nggak dapet, kalah sama yang bertitle. Terus akhirnya nggak dapet lagi. Saya putuskan untuk nyebrang ke Bali. Itu pun saya nggak ada tujuan mau turun di mana, tinggal di mana. Nah, naik dah travel, saya nyebrang ke Bali dengan ya uang semepet-mepetnya yang dari Jakarta tadi. Saya pun ditanyain supir apa travel pun tanya turun di mana, saya juga nggak tahu, orang belum pernah ke Bali, ibaratnya kan gitu. Ya ibaratnya saya minta di kotanya aja, di Denpasar, ya udah. Itu pun saya tidak tinggal di kos, mau di kos pun uang nggak ada. Hasil saya tinggal di bedeng itu kayak bekas rumah-rumah yang buat tukang bangunan gitu. Ya nyari yang free aja dulu. Akhirnya pun bingung untuk menyambung hidup pun saya pun sampai nanya-nanya lah, namanya juga nggak, yang kerja yang nggak pakai jasa gimana sih gitu, biar cepet kerja lah gitu. Motor juga nggak ada kan, sana sini harus pakai ojek, ya lumayan kalau bolak-balik. Itu pun sampai saya ke warung-warung biasa kayak gitu, saya nanya, Bu ada kerjaan nggak gitu ibaratnya. Ya cuman bantu-bantu aja, yang penting untuk bisa buat makan isi perut aja, biar bisa jalani hidup gitu. Ya untungnya pas ada gitu. Itu pun gak digaji guys. Nah dari situ ya saya liatin aja, kalau saya pun gak rajin juga ibaratnya kan gak bisa makan. Nah dari situlah agak peluang terbuka, saya dilihat supervisor sebelah itu kan ada pabrik ibaratnya gitu. Dia melihat saya mungkin rajin atau gimana, kok rajin bantu ibunya gitu. Sebenarnya nggak rajin-rajin amat, kalau nggak rajin juga nggak bisa makan ibaratnya kan. Habis itu mulai tarik di kerja pabrik itu biasa. Ya lumayan sih, ya walaupun nggak banyak, waktu itu ya gaji 1,4. Waktu itu terus akhirnya ditawarin tinggal di mes, ya di mes aja. Yang intinya itu kalau merantau dimanapun ya berbuat baik aja, disiplin, tekun. Itu pasti orang pasti akan melirik kok. Nah dari situ saya pun juga nggak menyerah. Kalau cuman gaji 1,4 itu di Bali nggak makan apa, walaupun di sini juga ada banyak sih nasi jinggo, itu nasi 5 ribuan bisa buat makan, tapi kan kebutuhan yang lainnya nggak tercukupin jadinya. Akhirnya ya loncat sana sini sampai ibaratnya jadi guide pun juga dengan bahasanya itu yang pas-pasan juga gitu. Tapi bisa bertahan sampai sekarang itu ya benar-benar bersyukur banget. Maksudnya kan dengan tujuan kita baik apa gitu, merantau dengan tujuan kita untuk orang rumah ibaratnya gitu, itu ada aja jalan. Percaya dan yakin lah pokoknya sama yang di atas gitu. Ya kita ibaratnya bukan zaman Nabi, kalaupun mengandalkan keajaiban ya nggak bakalan turun gitu.
kalau kita nggak mau bergerak gitu. Ya semua aku syukurin sampai sekarang aku dengan menetap di Bali, gaji ya lumayan lah, nggak kalah lah ibaratnya sama yang SS-an. Enggaknya bisa bantu untuk keperluan di rumah. Dan itu tanpa ijazah loh guys, bisa bertahan hidup di Bali. Jadi saya kalau kalian buat para mau perantau di Bali itu ibaratnya kalau punya uang pas itu mending, kalau nggak punya pas itu udah nekat kayak saya, jangan coba-coba deh. Apalagi nggak punya channel, nggak punya teman sama sekali, mulai dari 0%. Tapi untuk mencari pengalaman hidup ya why not. Kadang kalau jadi guide tuh waktu itu yang tak rasain, kalau pas ada ya lumayan, kalau enggak ya nganggur lagi gitu. Makanya saya juga carilah kerjaan yang ibaratnya ada tetap lah gitu, bulanan gitu. Ya, balik lagi ke pabrik, ya tekunin sampai sekarang gitu. Ya kalau pas ada sambilan ya baru kalau waktunya memang bisa gitu. Yang penting kalian tuh kalau misalkan di sini satu dan kalau mencukupin ya kenapa enggak. Terus kalau memang kalian cuma ngandalin ijazah itu kadang kan banyak interview, banyak ini ono aturan di Indonesia itu yang menjengahkan gitu. Belum nanti sampai akhir ya kalau keterima. Udah bawa waktu nggak keterima. Mending kalian itu yang ibaratnya kalau bener-bener niat merantau bekalin kayak keterampilan apapun itu, jadi kan biar nggak tergantung pada patokan ijazah. Jadi kalian bisa langsung dapat kerja apapun itu, lakuin dulu. Intinya jangan gengsi aja dah. Yang penting untuk bisa jaga perut, jaga kesehatan, jaga pergaulan di rantau. Jangan sampai terbawa harus teman-teman yang gak jelas gitu. Ingat tujuan baikmu apa, tujuan untuk keluarga di rumah itu aja pentingin dulu. Selebihnya itu kan harus kita filter sendiri. Mana yang menguntungkan, mana yang enggak. Udah sekian dulu pengalaman awal saya di Bali. Terima kasih. Bye.